Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211330040, kelas KPI 4B. Baik, di sini saya akan membuat video learning journal mingguan yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Adi Kusuma, SIKOM MSI, terkait kegiatan mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Baik, di sini saya akan membuat video jurnal tentang fungsi, jenis, ciri artikel, dan juga berita di dalam media massa. Yang pertama di sini ada artikel di media massa. Itu yang pertama ada definisi artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis seperti berita yang ada di surat kabar, informasi mengenai sesuatu, dan lain-lain. Artikel bisa dimuat dalam media massa yang membicarakan suatu topik tertentu, kasus yang sedang hangat-hangatnya terjadi di dalam masyarakat. Artikel bisa juga disebut sebagai karangan yang non-fiksi, yang bertujuan untuk membuat masyarakat yakin, mendidik, dan memberikan hiburan yang disampaikan melalui surat kabar dan internet. Artikel memiliki banyak jenisnya. Misalnya ada artikel berita, artikel redaksi, yang artinya dibuat oleh redaksi dengan tema yang telah ditentukan menjadi isi penerbit. Selain itu juga ada artikel umum. Artikel umum merupakan tulisan yang ditulis umum, dilihat dari fungsinya dan kepentingannya. Artikel juga dapat dibedakan menjadi artikel khusus dan juga artikel sponsor. Artikel khusus sama saja artinya dengan artikel redaksi, dan artikel sponsor merupakan artikel yang membicarakan atau memperkenalkan sesuatu. Selanjutnya di sini ada fungsi artikel. Fungsi dari artikel sendiri yang telah disampaikan dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di antaranya juga yaitu yang pertama ada informasi. Artikel memiliki fungsi untuk mempermudah atau untuk memberikan informasi kepada khalayak publik melalui suatu media. Fungsi informasi ini juga berisikan sebuah keterangan serta penerangan dari sejumlah pesan yang akan disampaikan kepada khalayak yang merupakan hal baru untuk diketahui. Fungsi untuk menyajikan informasi dalam teks artikel merupakan salah satu kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Yang kedua di sini ada hiburan, yaitu fungsi hiburan sendiri memiliki arti bahwa artikel tidak hanya menyajikan sebuah informasi saja, namun juga bisa menjadi salah satu media hiburan yang informatif. Artinya, informasi yang disampaikan kepada khalayak dapat disajikan dengan nuansa yang menghibur ataupun mengandung unsur hiburan. Yang ketiga ada pendidikan. Pada bagian ini, artikel hendaknya mengandung unsur yang mendidik untuk para pembacanya. Contohnya tentang pemberian yang berisikan tentang informasi kesehatan, temuan dari ilmuwan atau lainnya yang memiliki dampak positif. Selanjutnya yang di sini ada kontrol sosial. Seorang penulis artikel harus dapat mengawasi dan juga mampu menyajikan informasi yang terbaru yang berisi sebuah dorongan. Fungsi yang kelima di sini ada perekat sosial. Fungsi ini memberikan arti bahwa seorang penulis harus memiliki keeratan baik dengan berbagai perbedaan nilai, paham, pendapat, budaya, tradisi, serta adat istiadat di dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis artikel. Jenis artikel yang pertama di sini ada artikel deskripsi. Artikel ini menjelaskan mengenai sesuatu kejadian, suatu peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Artikel ini juga berfungsi yaitu tujuannya untuk memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang sedang dibahas. Selanjutnya di sini ada artikel eksposisi.
Artikel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau suatu topik, disertai bukti pendukung. Bukti diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah, sehingga menjadi tulisan yang runtut. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengklasifikasi, menjelaskan, serta mengevaluasi persoalan yang sedang dibahas. Selanjutnya yang ketiga ada artikel ilmiah populer. Artikel ini yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Panjang artikel ini juga berkisar 600 sampai 700 kata dengan karakter tulisan yang lugas, logis, efektif, dan juga objektif. Selanjutnya yang keempat ada artikel opini. Artikel ini merupakan jenis artikel yang bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangan yang masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Selanjutnya ada artikel ulasan. Artikel ini bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan ringkasan penilaian dan evaluasi yang sudah dibaca. Selanjutnya yang keenam ada artikel narasi. Artikel ini merupakan yang biasanya ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam satu kesatuan waktu. Artikel ini dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, informatif, serta mudah dipahami. Artikel ini memiliki 4 bentuk, yaitu yang pertama narasi informatif, narasi ekspositorik, dan juga narasi arsitek, dan juga narasi sugestif. Selanjutnya yang ketujuh ada artikel persuasi. Artikel ini berarti ajakan ataupun bujukan. Maka artikel ini merupakan karangan yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang terakhir ada artikel argumentasi. Artikel ini merupakan artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena yang terjadi dengan menyampaikan fakta yang logis dan juga objektif. Dalam artikel ini biasanya penulis mengambil satu sikap antara mendukung atau tidak untuk menanggapi suatu topik atau fenomena yang sedang terjadi. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri artikel, yaitu yang pertama ringkas, padat, dan juga jelas. Artikel ini ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami si pembaca. Yang kedua ada bersifat faktual dan informatif. Artinya artikel ini didasarkan pada fakta dan juga mengandung kebenaran yang pasti. Selanjutnya yang ketiga mengandung fakta dan opini. Artikel berita, fakta yang didukung oleh opini dari si penulis tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu sistematis. Artikel yang ditulis secara sistematis dengan bagian-bagian tertentu seperti judul, pembahasan, subpembahasan, penutup, dan juga referensi. Selanjutnya yang kelima menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan juga efektif. Artikel ini menggunakan bahasa yang formal agar mudah dipahami dan juga tidak membatasi pada istilah-istilah kedaerahan tertentu. Selanjutnya ada topik yang aktual dan juga bermanfaat. Topik artikel bermacam-macam, mulai dari pendidikan sampai juga hiburan. Selanjutnya yang terakhir didasarkan pada gagasan atau opini penulisnya. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya, tetapi juga harus dilandasi dengan fakta, hasil penelitian maupun hasil dari teori. Selanjutnya di sini ada berita di media massa. Itu yang pertama ada definisi berita sendiri. Berita merupakan informasi yang sangat penting dan juga menarik khalayak. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitaan, maupun pengumuman. Definisi dari Sumadria dalam bukunya Jurnalistik Indonesia menjelaskan berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru.
seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media online lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi berita. Fungsi dari berita sebenarnya ialah untuk memberikan informasi mengenai suatu hal, bukan untuk menginstruksi dan juga membuat masyarakat terkejut atau panik. Di sini ada dua fungsi pada berita diantaranya, yaitu yang pertama sebagai pengetahuan umum. Fungsi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat membantu dan juga berguna bagi aktivitas sehari-hari. Selain itu juga berita dapat bertujuan untuk menginformasikan atau untuk memperingatkan terhadap suatu peristiwa, ancaman bencana alam, ancaman keamanan, ancaman wabah, penyakit, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada fungsi sebagai kontrol sosial. Pemberitaan mengenai suatu keadaan yang tidak semestinya atau sesuatu yang menyalahi aturan dengan tujuan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, serta masyarakat dapat lebih menaati peraturan yang sudah dibuat. Mungkin sekian video Learning Journal kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.